Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Asril di channel YouTube saya. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi selama saya hamil di tahun 2000 dan 2001. Dan sorry banget ya teman-teman kalau saya itu masih malu kalau mau live itu ya. Dan saya bikin video kayak gini aja ya, semoga tidak dibully. Oke ya teman-teman. Nah, di tahun 2000 itu saya itu hamil setelah saya melahirkan anak saya yang sekarang umurnya 2,5 tahun ini. Nanti insya Allah bulan 1 tahun depan umurnya 3 tahun ya teman-teman. Nah, di tahun 2000 itu saya hamil. Saat itu kandungan saya usianya 4 minggu ya teman-teman. Saya itu pergi kontrol tiap bulan ke puskesmas, tapi saya kontrol itu baru berjalan 2 bulan ya teman-teman. Pada suatu hari itu saya keluar bercak darah gitu, agak kecoklat-coklatan gitu. Nah, terus saya pergi cek ke puskesmas. Terus bidannya belum menemukan apa-apa, misalnya kayak detak jantung bayi atau apa. Nah, lalu saya di situ dikasih surat rujukan, disuruh kontrol ke rumah sakit serta USG. Dan keesokan harinya saya pergi USG ke rumah sakit. Di situ saya merasa was-was, pokoknya nggak tenang ya teman-teman. Dan di situ saya dinyatakan BO atau kehamilan saya itu kosong. Janinnya tidak ada, tapi kantong bayinya ada ya teman-teman. Dan di situ saya disuruh kuret. Dan sorenya prosesnya itu saya masuk UGD, dan proses kuretnya itu keesokan harinya karena dikeluarkan dulu si kantong bayinya pokoknya. Terus keesokan harinya saya baru dikuret ya teman-teman. Dan saya di rumah sakit itu karena saya pergi siangnya itu jadi 2 hari 1 malam ya teman-teman. Anak saya titip sama kakak ipar saya. Di situ dia nangis-nangis. Dan alhamdulillah kuretnya berjalan lancar, dan ke siangnya itu kita langsung pulang ya teman-teman ke rumah. Dan pas saat kita hamil itu sama seperti kayak kita hamil biasanya ya teman-teman. Rasa mual ada, mudah lelah ada gitu ya teman-teman. Nggak ada nafsu makan, pingin makan yang asam-asam. Pokoknya sama kayak hamil para bunda-bunda yang lainnya, atau seperti biasanya gitu ya. Nah, setelah berselang 3 bulan selama saya dikuret itu, alhamdulillah saya dikasih rezeki lagi sama Allah. Saya positif hamil lagi. Nah, di situ saya pergi kontrol ke puskesmas, pokoknya tiap bulan gitu ya teman-teman. Dan pas masuk ke 8 minggu gitu, saya pergi cek atau kontrol ke puskesmas. Si bidannya belum
ngeraba apa-apa, pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada ternyata pokoknya. Tapi keluhan saya itu masih juga sama kayak mual, mudah lelah, pokoknya nggak ada nafsu makan, pokoknya gitu-gitu sama kayak hamil biasanya ya teman-teman. Nah di situ saya dibikin surat rujukan lagi. Langsung hari itu juga saya pergi ke rumah sakit, tapi masya Allah rumah sakitnya full ya Allah teman-temanku. Ini hamil yang kedua ini udah pokoknya prosesnya dari tahun 2000 ya teman-teman. Terus masuk 2001 di awal bulannya gitu. Nah terus saya pergi dikasih surat rujukan itu disuruh USG ya teman-teman. Tapi pas di rumah sakit umum Sumbawa itu poli kandungannya tutup karena ada yang positif COVID-19 gitu. Nah terus saya balik lagi ke puskesmas minta surat rujukan mau kontrol ke rumah sakit provinsi gitu ya. Nah terus surat rujukannya udah selesai, saya sama suami lanjut ke rumah sakit provinsi gitu. Setelah berapa jam kita daftar atau kita antri gitu, saya masuk ke ruangan. Tapi hati saya ini teman-teman udah gelisah, was-was, pokoknya udah nggak tenang. Tapi sambil saya nenangkan diri gitu ya. Nah di situ juga saya keluar bercak darah ya teman-teman. Pokoknya agak kecoklat-coklatan gitu. Nah setelah saya masuk ke ruangan, saya kasih tahu keluhan gini. Nah setelah dicek sama dokternya lagi, saya dinyatakan BO lagi. Dan ini dia hasil USG-nya ya teman-teman. Ini saya USG ini di bulan 1 tahun 2001 ya teman-teman. Nah di situ saya diminta untuk kuret lagi, tapi saya kontrol sama dokter, gimana Pak, bisa nggak saya berobatnya di rumah? Kata si Pak dokternya bisa. Saya dikasih resep beli obat untuk proses di rumah gitu. Nanti kalau udah keluar semua baru diperiksa atau dikuret ke rumah sakit. Terus saya bilang sama Pak dokternya oke. Tapi di saat itu ya teman-teman, pas lagi padat-padatnya COVID itu, saya nggak berani ke rumah sakit. Saya berobat di rumah aja. Saya minum obat yang dikasih sama dokter itu sambil saya minum yang bervitamin gitu biar tenaga saya ada. Dan pokoknya ya saya berobat di rumah ya teman-teman. Dan kita ambil singkatnya lagi. Setelah 4 bulan kemudiannya, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan lagi, dikasih rezeki sama Allah, dan saya positif hamil lagi. Hari pertama haid saya tanggal 6 bulan 6 di tahun 2001. Saya sempat tes dulu di rumah dan saya mendapatkan garis 2 ya teman-teman. Dan setelah hari raya Idul Adha itu tanggal 24 bulan 7 itu saya pergi cek ke bidan karena saya nggak berani ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya, karena pas lagi padat-padatnya itu COVID itu. Terus saya pergi ke bidan di tempat prakteknya gitu.
tanggal 23 bulan 7 tanggal 24 bulan 7 tahun 2001. Dan di situ saya positif hamil. Dan usia kandungan saya itu udah 7 minggu ya teman-teman. Keluhan saya itu sama seperti para bunda atau pada hamil biasanya gitu. Rasa mual ada, cepat lelah, dan gak ada nafsu makan. Pokoknya kayak hamil-hamil pada umumnya ya teman-teman. Nah, pokoknya hari berganti hari gitu. Terus saya dikasih obat stamina atau vitamin buat saya sama bayi saya sama bidan. Pokoknya saya minum setiap hari ya teman-teman. Nah, di situ udah masuk bulan kedua. Saya pergi cek lagi. Nah, di situ pokoknya cek darah, cek berat badan, ukur lengan, pokoknya udah ya. Terus pas diperiksa perut saya itu, biasanya kata bidan kalau udah terus usia kandungan saya pada cek atau kontrol yang bulan keduanya ini udah berusia 11 minggu ya teman-teman. Nah, terus biasanya kata ibu bidan kalau usia kandungan 11 minggu itu udah bisa kedengar detak jantungnya. Tapi saya di situ bidannya belum ketemu detak jantungnya. Terus dia utuskan, katanya kamu pergi USG ke dokter kandungan di tempat kliniknya. Terus keesokan harinya saya pergi ya teman-teman ke dokter kandungan. Saya pergi kontrol atau cek gitu. Saya perginya itu tanggal 24 bulan Agustus. Pokoknya di malam Selasa gitu ya teman-teman. Dan nah ini dia hasil USG-nya. Dan hasilnya dinyatakan BO lagi ya teman-teman. Dan di situ saya menenangkan diri. Nah, ini dia hasil USG yang kemarin malam. Usia kandungan saya 11 bulan dan kantong janinnya udah besar, tapi janinnya nggak ada. Nah, di situ saya berusaha menenangkan diri. Pokoknya saya harus bersabar. Dan di sini juga ibu dokternya disuruh saya kuret lagi, tapi saya kompromi dulu sama keluarga atau suami mau dikuret apa tidak itu ya teman-teman. Nah, itu dia hasil USG saya yang kemarin itu kosong, dinyatakan kosong. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata atau salah ucap sama teman semua. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil USG yang kedua. Dan ini hasil USG yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Bye bye.